Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fathahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah pembelajaran PKN SD, dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video presentasi kita pada kali ini. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis modul ajar pendidikan kewarganegaraan kelas 4 di sekolah dasar. Namun sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hafizatul Salis dengan NIM 003. Lalu ada rekan saya yaitu Des Duyana dengan NIM 009, Alfia Fridiastuti dengan NIM 018, Della Reja Dinata dengan NIM 022, Juwita Anggraini dengan NIM 025, Hani Ashifa dengan NIM 040, dan Muhammad Rofi Akila Ifat dengan NIM 040. Baik, langsung saja. Bab 1 pendahuluan. Pendidikan merupakan upaya penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter peserta didik. Nah, dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, guru memiliki peran utama dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nah, oleh karena itu, diperlukannya perangkat pembelajaran yang dapat mendukung. Salah satunya adalah modul ajar yang disusun secara sistematis untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam kurikulum Merdeka, modul ajar menjadi komponen penting karena memuat tujuan, kegiatan pembelajaran, metode, media, dan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Modul ajar yang baik diharapkan mampu menunjang pembelajaran yang aktif, fleksibel, dan sesuai dengan karakter siswa. Pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN, modul ajar berperan penting dalam membentuk karakter, sikap demokratis, dan rasa cinta tanah air. Nah, namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala seperti modul ajar yang belum sesuai dengan komponen kurikulum Merdeka, lalu kurang variatif dalam metode, serta belum optimal dalam penggunaan media dan asesmen. Nah, oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap modul ajar untuk mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangannya. Kegiatan ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen di beberapa sekolah dasar di Kabupaten Tanggamus. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan modul ajar serta menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PKN di sekolah dasar. Selanjutnya ada fokus analisis dari modul ajar ini, yaitu yang pertama, bagaimana kualitas modul pembelajaran PKN yang digunakan di sekolah dasar. Lalu yang kedua, sejauh mana modul pembelajaran telah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Lalu yang ketiga, apakah tujuan pembelajaran dalam modul ajar telah sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang keempat, bagaimana kelengkapan dan sistematika materi dalam modul pembelajaran. Yang kelima, metode dan strategi pembelajaran apa yang digunakan dalam modul ajar. Yang keenam, bagaimana kegiatan dan alur pembelajaran yang terdapat dalam modul pembelajaran. Lalu yang ketujuh, instrumen asesmen dan evaluasi apa yang digunakan dalam modul pembelajaran. Yang kedelapan, bagaimana terdapat keterpaduan dan konsistensi antara tujuan, materi, kegiatan, dan asesmen dalam modul pembelajaran. Dan yang terakhir, seberapa besar kebermanfaatan dan kontekstualitas modul pembelajaran PKN bagi peserta didik di sekolah dasar. Nah, selanjutnya itu ada bab 2, rencana metode di bagian jenis kegiatan. Nah, kegiatan dalam penyusunan laporan ini berupa analisis modul ajar yang digunakan oleh guru kelas 4 SD di beberapa sekolah. Nah, pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung ke sekolah serta pengumpulan dokumen
modul ajar dari masing-masing guru. Modul yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan instrumen yang telah disiapkan. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk melihat kondisi nyata penggunaan modul ajar di lapangan, bukan untuk menilai kinerja guru. Analisis dilakukan dengan mencocokkan komponen modul dengan panduan kurikulum merdeka. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat kesesuaian modul serta menjadi bahan refleksi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya itu ada tempat pelaksanaan. Kegiatan analisis modul ajar dilaksanakan di 5 sekolah dasar di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung yang terdiri dari sekolah negeri dan swasta. Sekolah tersebut yaitu yang pertama ada SD Negeri 3 Sukaagung Barat, yang kedua ada SD Negeri 1 Sukaagung, yang ketiga ada UPT SD Negeri 1 Gisting Bawah, yang keempat ada SD Negeri 2 Gisting Bawah, yang kelima SD Muhammadiyah. Pemilihan sekolah dilakukan secara proportif dengan mempertimbangkan kemudahan akses, ketersediaan modul ajar, kesediaan pihak sekolah, serta keterwakilan wilayah. Dua wilayah utama yang menjadi lokasi penelitian adalah Sukaagung dan Gisting Bawah, sehingga data yang diperoleh lebih beragam dan dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, keterlibatan sekolah swasta juga bertujuan untuk memberikan perbandingan dengan sekolah negeri. Selanjutnya itu ada objek analisis. Objek yang dianalisis adalah modul ajar kelas 4 yang digunakan guru dalam pembelajaran sehari-hari. Analisis dilakukan terhadap beberapa komponen. Utama modul, yaitu yang pertama, identitas modul. Untuk memastikan kelengkapan informasi dasar seperti nama sekolah, kelas, mata pelajaran, dan alokasi waktu. Selanjutnya itu ada informasi umum. Untuk melihat kesiapan pembelajaran seperti kompetensi awal siswa, profil pelajar Pancasila, serta sarana dan metode yang digunakan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Untuk menilai kejelasan dan kesesuaiannya dengan capaian pembelajaran. Selanjutnya itu ada pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Untuk mengetahui apakah pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata dan mampu mendorong rasa ingin tahu siswa. Selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran. Untuk melihat keruntutan langkah pembelajaran serta keterlibatan aktif peserta didik. Selanjutnya itu ada asesmen. Untuk menilai kesesuaian dan kelengkapan penilaian dalam mengukur sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Nah, secara keseluruhan, analisis difokuskan pada kelengkapan komponen, kesesuaian dengan kurikulum merdeka, serta kemudahan modul ajar dalam penggunaannya. Nah, hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran kualitas modul ajar yang digunakan di sekolah dasar tersebut. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Juwita Anggreni dengan NIM 025. Di sini saya akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Nah, teknik ini dilakukan dengan menganalisis beberapa aspek penting dalam modul pembelajaran. Pertama, tujuan pembelajaran dianalisis dari kejelasan, kekhususan, keterukuran, serta kesesuaiannya dengan capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Kedua, materi pembelajaran ditinjau dari relevansi, sistematika penyusunan, dan keterkaitannya dengan kehidupan nyata siswa. Ketiga, strategi dan metode pembelajaran dianalisis berdasarkan kesesuaian dengan karakteristik siswa serta kemampuannya dalam meningkatkan keaktifan belajar. Keempat, kegiatan dan alur pembelajaran ditinjau dari kelengkapan dan keruntutan tahap pendahuluan, inti dan penutup. Kelima, asesmen dianalisis dari kesesuaian instrumen penilaian dalam mengukur aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta kejelasan rubrik penilaian.
Keenam, keterpaduan dan konsistensi dilihat dari keselarasan antar komponen pembelajaran serta penggunaan bahasa dan format. Ketujuh, kebermanfaatan modul dianalisis berdasarkan relevansi dan penerapannya dalam kehidupan nyata serta kontribusinya dalam pengembangan karakter siswa. Selanjutnya ada teknik analisis. Jadi, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan mengkaji berbagai aspek dalam modul pembelajaran secara sistematis berdasarkan data, hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis dilakukan dengan menelaah komponen modul seperti tujuan pembelajaran, materi, strategi, kegiatan pembelajaran, asesmen, konsistensi, serta kebermanfaataannya sesuai prinsip kurikulum merdeka. Dari setiap sekolah kemudian dibandingkan dan dideskripsikan untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, dan efektivitas modul. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kualitas modul pembelajaran serta sebagai dasar dalam memberikan saran dan rekomendasi perbaikan agar pembelajaran menjadi lebih efektif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Selanjutnya yaitu ada bab 3 pelaksanaan. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu kegiatan pengumpulan data dilakukan di 5 sekolah dasar di wilayah Kabupaten Tanggamus melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara. Proses diawali dengan koordinasi dan perizinan, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan pembelajaran serta pengumpulan modul ajar PKN kelas 4 yang digunakan guru. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa setiap sekolah memiliki kondisi modul ajar yang berbeda, baik dari segi kelengkapan maupun kesesuaian dengan kurikulum merdeka. Nah, perbedaan ini memberikan gambaran nyata tentang implementasi modul ajar di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan beberapa aspek utama, seperti tujuan pembelajaran, materi, strategi, kegiatan, asesmen, konsistensi, dan kebermanfaatan untuk mengetahui kualitas modul ajar di masing-masing sekolah. Selanjutnya ada kegiatan dokumentasi. Nah, kegiatan dokumentasi dilakukan sebagai bukti pelaksanaan analisis modul ajar di 5 sekolah dasar yang ada di wilayah Kabupaten Tanggamus. Selain itu, dokumentasi juga meliputi pengumpulan dan analisis dokumen modul ajar untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian dengan kurikulum merdeka. Hasil wawancara dengan guru turut didokumentasikan untuk memperkuat informasi terkait kendala, strategi, dan penerapan pembelajaran. Secara keseluruhan, dokumentasi yang disusun secara sistematis berfungsi sebagai pendukung keabsahan data serta memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan kegiatan analisis di lapangan. Pembahasan selanjutnya yaitu wawancara guru. Berdasarkan hasil wawancara, guru memberikan tanggapan positif terhadap penggunaan modul ajar dalam kurikulum merdeka. Menurut guru, modul ajar membantu membuat pembelajaran lebih terarah, mulai dari menentukan tujuan, kegiatan belajar, hingga asesmen. Selain itu, modul ajar juga fleksibel karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Namun, guru masih mengalami beberapa kendala dalam penyusunan modul ajar, di mana penyusunan modul ajar membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama pada saat membuat asesmen dan rubrik penilaian. Selain itu, penggunaan konteks atau budaya lokal dalam pembelajaran juga masih perlu ditingkatkan agar lebih dekat dengan kehidupan siswa. Guru juga telah menerapkan berbagai metode pembelajaran yang aktif agar siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Menurut guru, pembelajaran PKN ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik, sehingga secara keseluruhan modul ajar sudah sangat membantu. Tetapi guru masih memerlukan pelatihan dan pendampingan agar pada saat penyusunan serta penerapannya bisa lebih maksimal.
Pembahasan selanjutnya yaitu hasil analisis modul ajar di SD Negeri 3 Sukaagung Barat. Secara umum, modul ajar pendidikan Pancasila di SD Negeri 3 Sukaagung Barat ini telah memenuhi komponen penting sesuai dengan kurikulum Merdeka, di mana tujuan pembelajarannya dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan sesuai capaian pembelajaran fase B, serta berfokus pada pembentukan sikap toleransi, gotong royong, dan pemahaman keberagaman. Materi yang disajikan juga sudah relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan disusun secara sistematis dari sederhana ke kompleks, sehingga mudah dipahami oleh murid. Strategi pembelajaran juga bervariasi dan sesuai dengan karakteristik siswa SD, melibatkan aktivitas aktif seperti diskusi, bermain peran, dan observasi yang mendukung keterampilan sosial dan berpikir kritis. Kegiatan pembelajaran tersusun runtut dari pendahuluan hingga penutup dengan keseimbangan antara teori dan praktik. Asesmen juga mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, meskipun rubrik penilaian masih dapat diperjelas agar lebih objektif. Secara keseluruhan, model ini konsisten, komunikatif, dan bermanfaat dalam membentuk karakteristik siswa, sehingga layak digunakan sebagai perangkat pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya, hasil analisis modul ajar di SD Negeri 2 Sukaagung. Modul ajar di SD Negeri 2 Sukaagung telah memiliki komponen pembelajaran yang cukup baik dan sesuai dengan pembelajaran PKN di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran juga sudah menggunakan kata kerja operasional, namun masih bersifat umum, belum spesifik serta terukur. Keterkaitan dengan capaian pembelajaran juga belum dijelaskan secara rinci, karena tidak dicantumkan langsung dalam modul. Materi pembelajaran disusun secara runtut dan sesuai dengan tujuan, tetapi masih kurang dalam penggunaan contoh nyata dan konteks lokal. Strategi pembelajaran sudah bervariasi dan mendorong keaktifan siswa melalui diskusi, kerja kelompok, simulasi, dan presentasi. Struktur kegiatan pembelajaran sudah lengkap dimulai dari pendahuluan, inti, dan penutup, dengan keseimbangan antara teori dan praktik yang cukup baik. Asesmen mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, namun rubrik penilaian belum rinci sehingga kurang terukur. Secara keseluruhan, modul ini sudah konsisten, aplikatif, dan relevan dengan kehidupan siswa serta mampu menanamkan nilai karakter seperti nasionalisme, gotong royong, disiplin, dan kerjasama, sehingga masih layak digunakan dengan beberapa perbaikan yang harus dilakukan. Selanjutnya, kita akan bahas hasil analisis dari SD Negeri 1 Gisting Bawah. Nah, modul ajar di SD Negeri 1 Gisting Bawah ini telah memiliki komponen pembelajaran yang cukup lengkap dan sesuai dengan pembelajaran PKN dan kurikulum Merdeka. Nah, tujuan pembelajaran ini sudah jelas dan menggunakan kata kerja operasional, namun masih bersifat umum dan belum merinci kemampuan siswa secara spesifik. Nah, materi juga ini disusun secara sistematis dari konsep yang sederhana ke kompleks dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian, penggunaan contoh nyata dan konteks lokal dalam modul ini masih kurang. Nah, strategi pembelajaran ini cukup bervariasi ya, dan melibatkan siswa, meskipun keterlibatan aktif siswa ini belum maksimal karena masih ada dominasi arahan dari guru. Nah, struktur kegiatan pembelajaran ini sudah lengkap mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, dengan keseimbangan teori dan praktik yang cukup baik. Untuk asesmennya ini mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan, tetapi rubrik penilaian ini belum rinci sehingga kurang terukur. Secara keseluruhan, modul sudah konsisten, aplikatif, dan relevan dengan kehidupan siswa, serta mendukung pengembangan karakter seperti toleransi dan kerjasama. Nah, modul ini masih layak digunakan dengan beberapa perbaikan, terutama pada kejelasan tujuan, konteks lokal, dan juga rubrik penilaiannya. Yang selanjutnya kita bahas hasil analisis modul ajar pada SD Negeri 2 Gisting Bawah. Nah, modul ajar di SD ini telah memiliki komponen pembelajaran yang cukup lengkap dan mendukung pembelajaran aktif. Tujuan pembelajarannya juga sudah menggunakan kata kerja operasional dan sesuai dengan capaian pembelajaran, namun masih bersifat umum, belum terperinci per pertemuan, dan belum mencantumkan kriteria keberhasilan secara jelas. Nah, materi pembelajaran relevan dan disusun sistematis, tetapi tidak ditampilkan secara langsung. Nah, karena hanya berupa tautan serta kurang menggunakan contoh nyata dan konteks lokal.
Kemudian strategi pembelajarannya ini sudah bervariasi dan mendorong keaktifan siswa melalui berbagai metode seperti PJBL dan juga diskusi. Meskipun langkah kegiatan masih cenderung berfokus pada peran guru. Kemudian struktur kegiatan pembelajaran ini sudah lengkap dan konsisten serta menunjukkan keseimbangan antara teori dan praktik. Nah, asesmen telah mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan, tetapi instrumen dan rubrik penilaian ini belum tersedia sehingga penilaian kurang terukur. Nah, secara keseluruhan, modul sudah konsisten, aplikatif, dan relevan dengan kehidupan siswa, serta mendukung pembentukan karakter. Modul ini layak digunakan dengan beberapa perbaikan ya pada kejelasan tujuan, penyajian materi, dan kelengkapan asesmen. Terakhir kita bahas hasil analisis modul ajar dari SD Muhammadiyah Gisting. Nah, modul dari SD Muhammadiyah Gisting ini telah disusun secara sistematis dengan tujuan pembelajaran yang jelas, spesifik, dan selaras dengan capaian pembelajaran, khususnya dalam menanamkan nilai toleransi, keberagaman, dan cinta tanah air. Nah, materi pembelajaran ini sudah relevan, disusun bertahap dari sederhana ke kompleks, serta didukung oleh contoh nyata dan konteks lokal sehingga pembelajaran ini menjadi lebih bermakna bagi siswa. Nah, strategi pembelajaran juga ini sudah bervariasi dan sesuai dengan karakteristik siswa. Ya, kemudian bisa mendorong keaktifan melalui diskusi, observasi, bermain peran, dan praktik langsung. Nah, kegiatan pembelajaran ini tersusun runtut dan seimbang antara teori dan juga praktiknya, sehingga mendukung pengalaman belajar yang nyata. Nah, asesmen ini telah mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Namun, lagi-lagi rubrik penilaian belum rinci sehingga perlu dikembangkan agar lebih objektif. Nah, secara keseluruhan, modul ini sudah konsisten, komunikatif, dan sangat relevan dengan kehidupan siswa serta efektif dalam membentuk karakter siswa. Nah, modul ini layak sekali digunakan dengan perbaikan pada aspek asesmen agar lebih terukur dan optimal. Untuk kesimpulannya yaitu, secara umum, modul ajar PKN kelas 4 di beberapa sekolah dasar sudah menunjukkan kualitas yang baik dan telah sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka, dengan komponen pembelajaran yang cukup lengkap dan saling berkaitan. Tujuan pembelajaran umumnya sudah menggunakan kata kerja operasional dan relevan dengan capaian pembelajaran, namun masih perlu diperjelas agar lebih spesifik dan terukur. Materi pembelajaran juga telah disusun secara sistematis dari sederhana ke kompleks dan cukup relevan dengan kehidupan siswa. Meskipun penggunaan contoh nyata dan konteks lokal masih perlu ditingkatkan, strategi pembelajarannya juga sudah bervariasi dan mengarah pada pembelajaran aktif. Tetapi dalam beberapa modul ajar, keterlibatan siswanya masih belum optimal karena adanya dominasi dari guru. Kegiatan pembelajarannya juga telah tersusun secara runtut dan menunjukkan keseimbangan antara teori dan praktik. Selanjutnya adalah saran. Saran yang bisa kami berikan berdasarkan hasil keseluruhan analisis modul ajar PKN kelas 4 SD yaitu, secara umum, guru perlu memperbaiki perumusan tujuan pembelajaran agar lebih spesifik, terukur, dan disusun per pertemuan serta jelas keterkaitannya dengan capaian pembelajaran. Pada aspek materi, penggunaan contoh nyata dan konteks lokal perlu ditingkatkan agar pembelajaran lebih bermakna dan dekat dengan kehidupan siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru disarankan untuk lebih mengoptimalkan keaktifan siswa dengan mengurangi dominasi penjelasan dan memperbanyak aktivitas eksploratif, diskusi, serta praktik langsung. Pada aspek asesmen, perlu dikembangkan instrumen dan rubrik penilaian yang lebih rinci agar hasil penilaian lebih objektif dan terukur. Selain itu, keterpaduan antara tujuan, materi, kegiatan, dan asesmen perlu diperkuat serta konsistensi bahasa dan format modul tetap dipertahankan. Dengan perbaikan tersebut, modul ajar diharapkan menjadi lebih efektif, kontekstual, dan mampu mendukung pembelajaran yang aktif serta berpusat pada peserta didik.
Baik, itu saja presentasi kita pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.